ribut, Yes. Salam olahraga, selamat datang kembali di NTT Sport. Waktunya berbuka dan waktunya juga Anda menyaksikan pertandingan di mana Indonesia kembali akan berjuang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan pastinya juga untuk AFC Asian Qualifier saat ini akan menghadapi Bahrain yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan siapkan untuk klub-klub mereka ke depan, tapi juga di saat yang sama mereka tetap mau untuk main. Ya, pemain salah satu andalan kita di lini belakang ini. Dan juga pecinta sepak bola dari seluruh Nusantara, Sabang sampai Merauke datang ke sini. 1.600 kamar hotel sudah ludes. luar biasa ya. Luar biasa. Dan juga tentunya kita bisa melihat bagaimana anak tantangan yang dimiliki, kemudian bagaimana kepemimpinan yang diperlihatkan. Ya, inilah bagaimana para pemain Indonesia. 11 pertama dimiliki oleh Patrick Kluivert, di mana tentunya ada kejutan nama Rafael Strijk, Ferdinand Strijk, dan kemudian Ole yang 3 di depan. 4-3-3. Betul, inilah para pemain cadangan Indonesia. Masih ada Ivar Jenner, Liano, Senta Tinama, dan juga nama-nama lainnya. Yang membedakan adalah kalau kita lihat Patrice.
Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Di tengah keterpurukan timnas, PSSI ucapkan selamat ulang tahun ke Presiden FIFA yang selalu dukung Indonesia. Meskipun timnas Indonesia baru saja dihancurkan 5-1 oleh Australia, Ketua Umum PSSI tetap menunjukkan sikap positif dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden FIFA. Dalam momen sulit ini, PSSI mengapresiasi dukungan terus-menerus yang diberikan oleh Presiden FIFA untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Apakah dukungan internasional bisa membawa perubahan bagi timnas Garuda? Simak cerita lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden FIFA Gianni Infantino lewat akun Instagramnya pada Minggu. Selamat ulang tahun, sahabat saya, Presiden FIFA Gianni Infantino. Kata Erick, kepemimpinan Anda di FIFA telah menjadi pendorong utama dalam menyatukan dunia melalui sepak bola, memajukan inklusivitas, dan menghadirkan inovasi untuk generasi mendatang, kata Erick. Dia menilai usaha-usaha Infantino mencerminkan komitmen menjadikan sepak bola sebagai wadah kemajuan, keberagaman, dan pemersatu global. Erick berterima kasih karena Infantino telah memberi kesempatan kepada sepak bola Indonesia untuk bertransformasi. Melalui cetak biru jangka panjang, Erick menyatakan akan terus membuat sepak bola Indonesia bersih dan berprestasi. Infantino yang sebelumnya bekerja untuk UEFA memulai kiprahnya di FIFA dalam kongres luar biasa pada 2016 ketika dia terpilih sebagai Presiden FIFA dengan mengungguli Salman bin Ibrahim Al Khalifah, Pangeran Ali Al Hussein, dan Jerome Champagne. Pria Swiss Italia ini kemudian terpilih kembali sebagai Presiden FIFA dalam kongres tahunan pada 2019 di Paris saat dia menjadi calon tunggal sehingga tidak diperlukan pemungutan suara. Infantino kembali terpilih dalam Kongres FIFA di Rwanda pada 2023 yang kembali tanpa pesaing. Top Marco Top, alhamdulillah berita bahagia buat kita semua. Kalah telak di Australia, pemain timnas Indonesia kini siap tunjukkan perubahan besar di laga lawan Bahrain. Meski sempat terpuruk, para pemain timnas Indonesia kini lebih kuat dan bertekad untuk tampil lebih baik. Mereka siap membalas kekalahan dengan permainan yang lebih impresif dan menggetarkan di hadapan Bahrain. Saksikan aksi penuh semangat mereka di laga berikutnya. Inilah update persiapan timnas Indonesia 2 hari sebelum melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi mental pemain telah bangkit usai kalah dari Australia. Sebagai informasi, laga timnas Indonesia versus Bahrain bakal digelar pada Kamis (20 Maret 2025) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan bakal jadi harga mati bagi timnas Indonesia. 3 poin jadi cara agar mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Tim asuhan Patrick Kluivert datang ke Jakarta dengan modal negatif. Pasalnya, timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia. Kekalahan tersebut jelas mengundang banyak amarah warganet Indonesia. Pasalnya, kekalahan ini membuat peluang timnas Indonesia lolos langsung dari ronde ketiga makin menipis. Selain itu, awalnya laga ini diharapkan dapat jadi sumber poin timnas Indonesia. Pasalnya, Australia tampil di laga lawan timnas Indonesia dengan banyak pemain cedera. Sumarji selaku manajer timnas Indonesia mengungkapkan perkembangan tim saat ini. Pihaknya mengakui bahwa mental timnas Indonesia sempat turun usai kalah lawan Australia. Usai laga, pihaknya terus-menerus memompa semangat juang para pemain Tom Haye dan kawan-kawan.
Yang pertama yang harus saya sampaikan, ujar Sumarji. Kita memberikan motivasi kepada para pemain secara keseluruhan. Dikarenakan kemarin kita mengalami kekalahan lawan Australia. Dan momentum itu betul-betul kami pergunakan untuk memotivasi para pemain. Kebetulan di tim ini juga ada tim yang memang khusus menangani berkaitan dengan mental para pemain yang agak sedikit menurun, lanjutnya. Namun saat ini pihaknya mengaku bahwa para pemain timnas Indonesia sudah datang dalam kondisi baik. Semangat juang para pemain timnas Indonesia sudah baik. Mental bertanding para pemain sudah kembali pulih dan siap usung misi bangkit lawan Bahrain. Para pemain sudah bisa berlatih sepenuh hati untuk mengincar misi 3 poin kontra Bahrain. Kondisinya latihan ini tadi sudah betul-betul baik semua, ujar Sumarji. Boleh dikatakan fight para pemain all out berlatih dan akan mempersiapkan dengan baik untuk menghadapi Bahrain di tanggal 25, ujarnya. Erick Thohir tak terpengaruh tekanan publik. Timnas Indonesia pasti bisa menang atas Bahrain. Di tengah ekspektasi tinggi, Erick Thohir tetap teguh dengan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain. Apa yang membuatnya percaya diri meskipun ada banyak tekanan? Temukan alasan di balik optimisme sang presiden PSSI ini. Timnas Indonesia ada dalam tekanan besar sebelum laga lawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, laga ini akan digelar pada Selasa dalam kurung 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tekanan besar untuk pasukan Garuda lahir usai gagal di laga pertama di markas Australia. Tim asuhan Patrick Kluivert harus disapu dengan skor 1-5 di Sydney Football Stadium Kamis kemarin. Laga melawan Bahrain bakal jadi pertaruhan besar bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. 3 poin jadi harga mati agar mimpi Indonesia tampil ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Publik bahkan sudah mencuitkan tagar #Kluivertout di media sosial usai sang pelatih gagal memberikan hasil maksimal. Bahkan supporter yang hadir di Sydney meneriakan nama Shin Tae-yong usai kegagalan Timnas Indonesia meraih poin. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyadari tekanan besar publik. Orang nomor 1 di PSSI tersebut langsung bergerak cepat untuk membangkitkan motivasi para pemain Timnas Indonesia. Erick Thohir langsung hadir ke sesi latihan Timnas Indonesia. Dirinya memberikan pesan agar para pemain tetap bersatu sebagai satu tim. Saya datang mengecek latihan Timnas Indonesia sekaligus bertemu dengan para pemain dan ofisial, ujar Erick Thohir dikutip dari Instagram pribadinya. Saya menekankan kepada mereka agar tidak terpecah belah dan bermain sebagai satu tim. Kami sadar bahwa memang ada tekanan yang besar, ujarnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut yakin bahwa pasukan Garuda bisa bangkit. Timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tapi saya percaya Timnas Indonesia bisa bangkit, ujar Erick. Dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujarnya. Saat ini Timnas Indonesia masih ada di posisi keempat grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert sebagai juru taktik yakin Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di kandang sendiri. Dirinya sudah bisa menjawab kekecewaan fans usai kekalahan telak lawan Australia. Saya juga, tapi nasihat saya kepada fans bahwa tentu saja mereka sangat kecewa seperti kami, ujar Patrick Kluivert.
tetapi tetap berdiri di belakang tim dan tentu kita akan meraih hasil positif. Hanya menang 100%. Hanya menang itu perlu. Tentu saja semua orang tahu itu, ujarnya.